Rasanya LDR gimana, Bu? Gimana ya, kan biasa kan harus bareng ya. Was-was juga saya takutnya lupa minum obat. LDR, long distance relationship. Seringkali mengingatkan ini sudah makan obat atau belum, ya, sudah mandi belum, gitu ya. Itu selalu diingatkan. Maka ini menjadi pelajaran menurut saya, ya, trust harus dibangun dalam hubungan suami istri sehingga kita tidak curiga, tidak merasa cemas kalau istri jauh atau suami jauh. Bapak kemarin ke Batam, Ibu nggak ikut. Terus nanti ini ke Cirebon, Ibu nggak ikut lagi. Ya, mulai saat ini kita saling mengerjakan pekerjaan kita Masing-masing. Tapi ada kekurangan juga. Tidurnya nggak sama istri lagi. Kemarehan terus. Nah, saya kira ini juga sebagai proses kemandirian, ya. Sudah hampir 5 tahun saya didampingi oleh istri saya tercinta ini, dan ini sudah mulai 2 malam ya, tidak didampingi istri, tapi kemarin malam 2 malam sudah didampingi. Waduh, mesra kali. Bukan berantem, Pak, tadi pagi? Tadi pagi itu hanya karena meninggalkan rumah ada piaraan yang mati burung apa tadi, murai dari Jambi. Bukan burungku ya, burungku masih burung murai. Dan itu adalah burung kesenangan saya yang sengaja dibawa dari Jambi. Aduh, sedih sekali. Maka tadi kami diskusi, ya, agak sedikit tegang. Itu bukan tegang karena hubungan kami berdua, tetapi kok ada piaraan yang mati gitu loh. Tapi sekali lagi burung saya tetap loh, walaupun ditinggal istri. Rasanya LDR gimana, Bu? Gimana ya, kan biasa kan harus bareng ya. Was-was juga saya takutnya lupa minum obat terus, dan yang seperti itu sih. Terus makannya terkontrol, jangan-jangan dimakanin dan dipantangannya yang berminyak-minyak, yang kolesterol tinggi, itu aja. Tapi kalau ada Nia dan Rehan yang mengingatkan, jadi polisi toba yang gak apa-apa. Bapak tahu istilah LDR nggak, Pak? Long distance relationship, bukan revolusi ya. Relationship. Jadi apa? Ya pacaran jarak jauh aja. Oh, senyum dari jauh ya. Iya. Oh, itu istilahnya itu ya? Iya. LDR, long distance relationship. Oh, itu. Jarak jauh lah gitu ya. Iya. Kelemahannya apa menurut Bapak? Kelemahannya itu, Hubungan ini? Ya, tidak secara fisik itu ada agak banyak kekurangannya ya. Karena kalau secara fisik kan bisa langsung peluk. Nah, kalau ini kan hanya dada. Kan bisa peluk Rehan. Nah, itu. Rehan bisa emosional kalau dipeluk. Bisa merontak begitu dia. Kalau karena sama istri kan langsung mendekap itu, langsung diem. Tapi video callan nggak, Pak? Enggak juga ya. Enggak juga. Paling kalau teleponan itu tugas saja. Nah, tapi seringkali mengingatkan ini sudah makan obat atau belum, ya, sudah mandi belum, gitu ya. Itu selalu diingatkan, khususnya untuk makan obat lah, paling tidak, karena nggak boleh tidak makan obat, karena kita ini setelah 5 tahun yang lalu kena serangan jantung, kita tergantung pada obat sekarang. Itu paling tidak vitamin itu tidak lupa. Yang sisirin rambut siapa, Pak? Nah, ini luar biasa. Jadi saat ini saya itu karena agak kurang sehat kaki saya juga itu kan harus ditopang dengan stocking yang ketat untuk memperlancar peredaran darah dari kaki ke otak.
itu juga istri yang lakukan. Kalau tidak, nggak bisa sendiri toh, makanya ketat ya. Nah, kemarin LDR sama besok LDR yang pasangin LDR siapa? akhirnya ya kita paksa hanya pakai kaos kaki yang biasa aja gitu. Karena nggak bisa masang sendiri, susah gitu. Kalau minta tolong Rehan, Pak. Nggak ngerti dia memasukkannya, karena itu memang susah gitu kan. Nah, harus dilatih, itu harus terlatih, nggak bisa gitu. Makanya Gimana kalau Rehan dilatih? itu bisa boleh juga. Bisa juga dilatih untuk masang stocking gitu ya. Itu yang masih kurang ya Dari Rehan. dari Rehan, karena dia harus dilatih. Mungkin seminggu ini kita akan latih dia supaya dia bisa bantu pasang stocking kalau terjadi LDR. Kalau perasaan curiga-curiga gitu ada Tadi nggak? belum tuh tadi cerita Apa? sisiran. Nah, sisir itu karena waktu tangan saya itu terluka, harus digendong dan sebagainya, kan susah nyisir begini. Setelah dimandiin luar biasa. Saya hampir sebulan dimandiin istri, nikmat sekali. Disabunin semua, disuruh. Tapi itu tadi sambil marah-marah gitu kan. Berdiri. Berarti kayak mandiin anak kecil dong. Iya, disabunin begitu kan. Harus berdiri. Habis itu yang nikmat lagi, setelah pakaian dan sebagainya, saya tetap minta tolong disisirin kalau untuk menyuburkan rambut juga dikasih vitamin dan sebagainya. Baru dikuncirin rambut saya, dan yang lebih gasap lagi itu saya dibedaki dengan serum ya. Ada ibu-ibu sahabat saya yang memberikan vitamin wajah ya, kolagen apa itu, kolagen Kolegan. dibedakin dan sebagainya, disemprot dan sebagainya. Itu segar sekali. Nah, kebiasaan saya kalau pagi hari pada saat kita menginap di luar rumah, itu biasanya saya sarapan pagi lebih dulu supaya saya sambil bekerja ngetik, rilis dan sebagainya, membalas semua micigen yang membutuhkan gawakan dan rilis dan sebagainya. Saya lebih dulu sarapan dari istri saya yang tercinta ini. Itu nikmat sekali. Jadi tadi pagi saya lebih dulu sehingga saya tidak terganggu, sambil sarapan saya bisa rilis, jawab pertanyaan-pertanyaan netizen dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi ada perasaan-perasaan cemburu atau curiga nggak LDR? Apalagi ibu sibuk di gereja, kan banyak cowok-cowok, Pak. Enggak ada, sedikit pun enggak, karena sudah dibangun saling percaya, trust itu ya, entah dimanapun, karena trust itu yang penting. Kalau tidak ada trust, kepercayaan, siapapun itu yang pada posisi LDR gitu, pasti akan ada mencurigai. Tetapi kalau ada dibangun sejak awal trust ya, kemanapun itu dipercaya bahwa itu bagian dari kesetiaan suami istri. Maka ini menjadi pelajaran menurut saya ya, trust harus dibangun dalam hubungan suami istri, sehingga kita tidak curiga, tidak merasa cemas kalau istri jauh atau suami jauh. Nah, itu harus sebuah tips yang ingin saya sampaikan. Karena sampai hari ini saya tidak pernah sedikit pun ketika saya LDR tadi istilahnya ya, itu tidak pernah curiga, tidak apa. Kalau ibu pernah cemburu nggak? Bapak kadang suka dideketin sama ibu-ibu. Enggak sih, Terus? saya selalu melihat itu kalau dekat sama ibu-ibu, atau siapapun, saya menganggap itu dari hubungan terhadap pekerjaannya. Memang ya berarti semua orang yang cinta anak pasti akan senang juga dengan anak, katakanlah begitu. Jadi enggak sih, apalagi kan kita ini udah tua, udah 60 ke atas, jadi ya kayaknya udah lewat masa yang seperti itu. Soalnya kita pacaran juga 9 tahun, jadi udah tahu banget karakternya. Jadi enggak yang begitu-begitu. Cuma cemas kalau jauh itu aja tadi. Karena takut ada penyakit bawaan. Nah, itu aja yang saya. Tapi kalau kesetiaan, saya kira enggak ya. Saya
tidak pernah merasa cemas kalau saya meninggalkan istri atau saya ditinggalkan istri, artinya dalam arti untuk pekerjaannya dan seterusnya. Karena itu tadi, karena dibangun sejak awal rumah tangga itu saling percaya, dan saling mengasihi tentunya. Karena itu kuncinya. Kalau sudah tidak percaya, itu adalah sumber malapetaka dalam keluarga, sehingga ketahanan keluarga itu akan hancur. Karena ya saling curiga, nggak percaya, apalagi kemudian tiba-tiba seperti saya, tiba-tiba ada lipstick di baju. Padahal itu adalah ketika ada ibu-ibu fans macam-macam yang minta foto dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang yang fans begitu, kadang-kadang kan dia bersender dan sebagainya, dia tidak ada niatan apa-apa gitu. Tapi kan kalau ada, pasti nggak akan mungkin curiga kan gitu. Tapi kalau itu sudah tidak dibangun dengan trust, itu wajar kan. Apalagi ada aroma parfum dan sebagainya. Ini beda dengan parfumnya yang ada. Itu bisa teratasi kalau ada atau keluarga itu dibangun atas dasar kepercayaan dan cinta kasih. Bapak sama ibu kalau misalnya selama ini pernah saling cek HP nggak? Gimana? Saling ngecek HP, cek WhatsApp masing-masing. Saya tidak pernah mencek apapun HP dengan dia juga seperti itu. Jika tidak saya minta, misalnya kau cek dulu, kau angkat gitu. Nggak pernah kita nggak pernah. Nggak, karena itu tadi, karena dibangun dengan percayaan. Ngapain kita periksa HP itu? Kalau masih diperiksa itu namanya belum percaya penuh, ya toh? Nah, bagi kami berdua nggak pernah, paling kalau kadang-kadang bunyi, ya, karena saya punya HP ada beberapa, karena saya kadang-kadang satu HP kan khusus untuk media, khusus untuk keluarga dan sebagainya. Saya minta untuk mengangkat itu. Kadang-kadang saya di masih di toilet saja misalnya, itu saya minta diangkat. Nggak ada keturunan saya mengatakan jangan diangkat itu, nggak pernah. Saya minta justru angkat saja itu telepon, jawab apa yang ada. Dan seterusnya juga saya nggak pernah cek konten atau apa istilahnya, isi dari WhatsApp itu nggak pernah. Itu karena apa? Saya tetap percaya bahwa ya tidak ada sesuatu yang perlu dicurigai. Nah, kalau sudah mulai saling cek HP dan sebagainya, itu sekali lagi itu adalah sumber malapetaka, ketahanan keluarga akan hancur. Oke, berarti tapi kalau menurut Bapak boleh nggak sih pasangan ngecek handphone pasangannya? Boleh-boleh aja mencek itu. Tanpa izin. Mencek itu karena apa? Untuk apa? Nah, kan? Untuk karena curiga kah? Nah, gitu ya, itu beda, ya. Apakah memang karena ada hal penting, ya, yang hubungannya dengan keluarga, itu nggak ada masalah. Tapi kalau bersumber, ya, bahwa itu kecurigaan membuka HP-nya istri atau suami, ya, itu yang harus dievaluasi, ya. Itu sekali lagi sumber malapetaka dalam keluarga juga, gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang aneh di HP kita, kenapa kita takut untuk dicek oleh istri atau oleh suami? Kalau ada yang nggak benar, itu maka seringkali karena HP itu ada isinya yang nggak benar, akhirnya itu sumber malapetaka juga, bertengkar. Kau buka HP saya karena takut ada sesuatu yang aneh. Nah, itu loh saya mau ingatkan kepada keluarga Indonesia, ketahanan keluarga itu harus dibangun dengan kepercayaan dan cinta kasih. Itu harus menjadi basis. Tanpa itu, maka ketahanan keluarga pasti akan terus teruji, bisa itu membawa kehancuran, juga bisa membawa itu keteguhan di dalam mempertahankan keluarga. Itu loh. Jadi banyak perceraian sekarang ini, bayangkan ya, sudah punya anak 3, tiba-tiba alasannya tidak harmonis lagi. Selama 3 tahun ini bagaimana? Kan gitu. Nah, itu saya katakan lagi, bahwa kalau rumah tangga kita tidak bangun dengan dasar yang kuat, ya, dengan saling percaya, itu penting, ya, saling percaya, karena itu salah satu juga sumber malapetaka hancurnya ketahanan keluarga. Di samping itu, kalau mau keluarga yang baik, cinta kasih, menyayangi, ya, saling membuka diri, saling melengkapi. Saya kira istri saya juga ada kelemahannya, apalagi saya kan, ya, kebiasaan yang tidak baik. Nah, itu kan artinya kalau itu betul-betul diketahui dan dimaklumi, nggak ada masalah, ya. Di samping itu, pekerjaan rumah juga harus pekerjaan bersama.
jangan berharap ada ASN, ART. ART adalah membantu kita, gitu, membantu kita, tetapi jangan percayakan sepenuhnya, apalagi keluarga yang masih punya anak-anak balita, gitu kan, harus betul-betul memberikan perhatian yang serius terhadap pola pengasuhan yang membangun kedekatan antara ayah, ibu dengan anak-anak. Jangan berikan 100% kepada ART kita, karena itu tidak sama didikannya dengan kita sebagai orang tua biologis. Oke. Jadi ibu sama bapak di rumah ada ART apa enggak? Nah ini saya mau sampaikan ya. Sejak saya menikah dengan istri saya tercinta itu, saya nggak pernah ada ART. Semua dikerjakan secara bersama. Apa yang saya bisa kerjakan ya saya kerjakan, bukan menjadi beban. Apakah ini pekerjaan laki-laki atau perempuan? Sampai hari ini saya sudah menikah berapa? Ke 20 Kita udah tahun 92. Sejak saya menikah tahun 92, saya itu tidak punya ART. Ya. Kami bekerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini saya kerjakan. Bahkan saya memberikan sarapan pagi istri juga. Dan memang adik-adik ponakan atau siapa pun kan selalu ada di rumah. Jadi kita pakai ART. Kita kerja bersama-sama aja. Itu juga harus dibangun ya. Kenapa harus pakai ART kalau bisa kita kerjakan? Nah, karena itu tidak sama ya memberikan pengasuhan kepada ART kita dibanding kita sebagai orang tua biologis. Ya, ini penting sekali ya. Jadi semua pekerjaan rumah itu dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Menyapukah, membuat sarapan pagi kah, membangunkan istri ya sedang malas-malas bangun, kemudian kita menyiapkan sarapan pagi, kan tidak ada masalah di sini, tidak ada mengurangi mengurangi wibawa apakah dia suami atau istri. Itu harus dibangun juga dalam keluarga itu. Semua dikerjakan secara bersama-sama. Ya menyapukah, kalau misalnya kita lihat kotor ya kita sapu aja secara spontan gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya ada adik atau ponakan dan sebagainya bagi tugas kita bagi tugas gitu, bersihkan yang ini. Nah seperti saya misalnya memberikan makan ikan ya, membersihkan air di kandang burung, memperbaiki bunga yang ada yang memumpuk dan sebagainya. Nah, kalau kita menganggap itu adalah bukan pekerjaan kita anggap adalah menyapu, kemudian memelihara burung, itu pekerjaan perempuan, no ya. Kadang bisa juga kalau ketika misalnya kita lihat ada lantai yang kotor, kenapa harus kita memanggil seseorang kalau bisa kita pel sendiri? Hal-hal seperti itu menurut saya. Itu kami lakukan ya. Tahun 92 tanggal 23 Desember saya menikah sampai hari ini ya. Sampai hari ini tidak punya ART ya. Saya bisa kerjakan. Walaupun ya kadang-kadang kan ada ponakan, ada adik yang tinggal dan kita sekolahkan dan sebagainya. Nah, sepanjang kami melakukan membangun keluarga itu tahun 92 itu sudah banyak keluarga-keluarga yang kita bantu, kita beri menginvestasi pendidikan kepada ponakan, kepada adik-adik dan sebagainya. Itu kita lakukan dan kita tidak merasa membeban berat karena kita dengan tulus ya ada yang memaksa itu karena kita mau. Begitu. Jadi itulah yang saya maksud dengan ketahanan keluarga itu ya. Kebetulan kan beberapa waktu lalu kita baru merayakan Hari Keluarga Nasional. Nah ini menjadi menurut saya bukan mau saya katakan contoh keluarga kami yang terbaik, tetapi ini sebuah pengalaman bagaimana membangun keluarga yang berbasis pada kepercayaan dan cinta kasih begitu. Mantap, asik pokoknya. Siap LDR lagi habis ini. LDR itu namanya. Iya, siap LDR lagi habis ini. Oh iya, ini habis ini kita sudah pisah nanti di Gambir. Kita akan ke Cirebon selama 1 malam. Kita akan LDR. Kemudian nanti akan bersatu lagi di hari Jumat malam. Malam mingguan ya, istirahat. Berarti nanti ketemu bareng-bareng lagi. Bareng-bareng lagi. Nanti kemudian rencananya akan ke Solo lagi, keliling lagi, ya.
mudah-mudahan Makan enak lagi. makan enak, tengkleng macam-macam. Tengkleng jangan tuh kan, saya udah uang. Tengkleng nggak boleh bapak. Tengkleng ini apa? Kambing loh. Tuh, kok kambing? Nggak boleh Bapak. Udang juga nggak boleh kan Pak? Boleh dong. Sedikit, Oh boleh sedikit, udang. sedikit. Satu dua biji. Kemarin makan udang kita sedikit di di Batam. Ketahuan. Tapi bukan udang gede, udang kecil seperti itu. Saya nggak ngadu loh Pak. Bapak ngomong sendiri. Padahal saya nggak tahu. Kalau artinya apa namanya volumenya atau apa namanya sedikit, saya kira itu juga penting untuk daya tahan tubuh toh. Icip lah itu namanya. Tapi kalau sampai satu porsi ya memang Jangan lah. Kemarin sih udah ingetin Bu. Pak jangan, itu udang enak deh gitu. Tapi emang udangnya enak banget di iya, situ. betul. Tapi Kecil-kecil. ada yang nikmat apa itu kulit apa namanya? Kulit ikan tuna. tuna Oh ini nikmat. Belum pernah di saya. Batam kemarin. Enak. Sambil ngelihat Singapura. Di Singapura. Restorannya di pinggir. Nanti kapan lagi ke sana? Restoran jumbo ya. Iya. Itu Kapan lagi dah? perbatasan antara Batam dan Singapura. Singapura. Kalau itu pengen ini. Iya. Udangnya juga enak, itu ada bumbu-bumbu apanya Apa? gitu ya Iya, Pak? ciri khas lah. Khas. Terus ada juga steam ya, apa namanya itu? Ikan apa ya steam? Iya nggak tahu tuh lembut banget ikannya di steam kayak Tapi bubur. memang restorannya itu banyak orang ya. Mm-mm. Kalau itu sih nggak apa-apa. Pinggir pantai, dan waktu perbatasan. Ayamnya tapi di apa ini tuh Pak, dicampur sama buah Iya, kayak seperti apa namanya? Ditaruh buah, Mayones. mayones di atas. Terus ada itu ayam. Oh iya. Enak juga. terus ada juga bibir ikan ya Pak, Nah, Nah, kalau itu kita udah pernah. ada kemarin di sana ada juga. artinya itu makanan apa restoran favoritnya Batam ya? Karena kok kemarin itu penuh ya. Penuh. Sana nanti. Oh, ini pada. Terus paginya kita bisa kemarin itu ya di sama di dekat dekat restoran itu juga menatap langsung ke Kelihatan Singapura. Iya tapi sayangnya kabut jadi nggak jelas kelihatan, berkabut ini gitu. kan. Kayak ini kita ke Cirebon, Nah, Cirebon makanan. itu kan itu Pak, Cirebon itu terkenal sama empal gentong. Hah? Empal gentong. Empal Itu gentong Bapak itu nggak boleh Nggak makan. boleh bapak. Apa empal? Empal. Oh, anunya. Oh, nggak boleh. Pokoknya Iya. Bagian dalam jangan. begini, Jeruk. saya sudah lama itu, bukan lama ya. Memang hidup saya nggak pernah menyukai makanan yang bagian dalam istilahnya ya. Seperti jeroan lah, seperti hati, limpa, paru. Itu sejak kecil saya tidak pernah menikmati, maka saya tidak pernah menikmati apa soto apa itu ya, Babat. babat itu. Walaupun kata orang enak banget. Iya emang enak Pak, saya juga suka. Nah itu mungkin besok itu kita akan diajak makan kali di pinggir pantai. Wih mantap. Tapi kan biasanya kalau di pinggir pantai pasti Ikan. seafood itu, pasti ikan, kemudian juga yang kepiting mungkin ya. Tapi bisa nakal-nakal dikit lah ya Pak. Hah? Bisa nakal-nakal Kalau dikit kepiting ya. Jangan. Iya, Nggak ada polisi coba ikut. kepiting nggak. Kalau udang masih boleh dikit. Hanya ngelihat kepiting boleh lah ya, mengupas juga boleh. Itu bersama teman-teman kita, nampaknya apa namanya teman-teman Jawa Barat juga akan bergabung besok di sana karena itu akan kita mengisi acara Hari Anak Nasional Cirebon bersama Bupati Cirebon. Mudah-mudahan kita juga bisa bawa mangga di situ ya. Musim mangga nggak ya sekarang? Bawa karung berarti Pak. Harus bawa karung aku Pak. Kalau ada bau, pokoknya buah kita nggak nolak deh. Ya mungkin itu kita minta. Kalau ada mungkin ya bulan-bulan ini mangga ya. Mangga Cirebon emang ada Pak. Iya ada bagus. Dia mangga yang agak seperti bentuk ini itu. Agak besar. Iya. Oke. Itu tadi obrolan LDR. Jadi mulai sekarang Bapak tahu LDR ya. LDR long distance relationship. Tapi kalau untuk yang Hubungan jarak. menikah namanya LDM. Itu long Distance distance marriage. marriage. Oh. Loh, kok bisa?
Kan sudah LDM. menikah. Iya, tapi itu kayak 2 rumah. Kalau ini enggak, cuma relationship cuma sebentar doang. Ya kalau ada karena ada pekerjaan atau apa gitu kan. Kalau LDM itu lebih pada Jadi itu enggak apa-apa karena kita bang. Cibang itu cinta banget. Nah itu kan sebang. Kalau Tapi belum ngetren loh Cibang. Kita ya aja. harus kita. ada. Paling tidak kami berdua dulu Cibang. Iya. Cinta banget gitu kan. Nah itu tadi dasar ketahanan keluarga juga karena cinta banget pada istri. Cinta Basisnya banget. begitu. Akan Cinta. tergantikan. Oh iya iya, ngapain kita harus apa namanya punya apa namanya cinta dengan orang lain? Kalau misal masih ada yang satu itu sungguh-sungguh menjadi cinta yang sejati. Lebih nikmat itu. Oke guys, panjang juga obrolannya. Iya, terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu pengalaman hidup. Iya. Dadah dulu Kak, dah. Dadah.